Bab 1. Jianchen. Di antara rangkaian pegunungan yang tampak tak berujung, terdapat dua puncak gunung berbentuk pedang yang tingginya lebih dari 1.000 kaki dan berjarak 100 meter satu sama lain, menjulang di bawah lautan awan yang luas. Kedua gunung berbentuk pedang ini sangat curam dan tampak seolah-olah dua dewa pernah menusukkan pedang mereka ke dunia. Kemanapun orang memandang, tidak ada cara untuk mendaki gunung-gunung ini. Di puncak tertinggi, jarak antara satu puncak dengan puncak lainnya kurang dari 100 meter. Terdapat kabut tipis yang menghambat jarak pandang hingga membingungkan. Namun, meskipun jarak pandang kabur, orang masih dapat samar-samar melihat dua orang berdiri di puncak gunung dengan tenang dan tanpa bergerak seolah-olah mereka adalah patung batu. Hanya pakaian dan rambut mereka yang berkibar diterpa angin kencang yang menerpa langit. Di antara kedua orang ini, salah satunya adalah seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 20 tahun. Pemuda ini sangat tampan dengan penampilan wajah yang sempurna. Bisa dikatakan penampilannya tak tertandingi di seluruh dunia dan merupakan penakluk hati wanita sejati. Matanya yang tampak biasa saja mengandung daya tarik dan pesona yang unik, seolah mampu mencuri jiwa siapapun. Pemuda itu memiliki rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya tanpa diikat sedikit pun, membiarkannya melayang bebas tertiup angin kencang, seolah sedang menari. Di punggungnya terdapat sebuah pedang panjang yang terbungkus kain putih tebal. Pada gagang pedang yang indah yang mencuat dari kain, terlihat dua kata, angin ringan. Namun, yang paling membingungkan tentang pedang itu adalah kenyataan bahwa tidak ada tali yang mengikatnya ke pemuda itu sama sekali. Tampaknya pedang itu menempel di punggung pemuda itu tanpa ada kemungkinan jatuh, jelas merupakan pemandangan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Nama pemuda ini adalah Jianchen, ahli nomor 1 dengan nama yang mengguncang langit, dan Jiang Hu dengan julukan Dewa Pedang. Teknik pedangnya yang cepat telah lama mencapai kesempurnaan dan dapat dianggap sebagai ahli pedang generasi ini. Meskipun baru berusia sekitar 20 tahun, ia telah mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi. Detail mengenai Jianchen relatif tidak diketahui oleh orang-orang di Jianghu. Selain fakta bahwa dia adalah seorang yatim piatu tanpa afiliasi dengan aliran atau sekte manapun, tidak ada hal lain yang diketahui tentang dirinya. Sejarahnya pada dasarnya adalah teka-teki, dan gaya bela diri yang kuat serta gaya pedang yang indah yang digunakannya merupakan misteri besar tentang dari mana ia mempelajarinya. Dan di puncak berbentuk pedang lainnya, 100 meter jauhnya, berdiri seorang pria besar yang mengenakan jubah hitam. Ia adalah seorang pria tua yang tampak berusia sekitar 50 hingga 60 tahun dengan rambut yang diikat, seperti leher burung banga. Kedua matanya yang tua bersinar dengan semangat yang hidup, seolah memancarkan cahaya yang menerangi seluruh area. Tatapannya seperti pedang tajam yang akan membuat siapapun enggan menatap langsung kepadanya. Di tangannya terdapat pedang panjang berwarna hitam dan tebal. Namun yang paling mengejutkan adalah pedang raksasa ini tidak memiliki mata pisau. Pria tua ini adalah tokoh legendaris yang menghilang dari Jianghu lebih dari 100 tahun yang lalu, Dugu Qiubai. Namun itu hanyalah julukannya, karena tidak ada yang tahu nama atau identitas aslinya. Alasannya adalah karena lebih dari 100 tahun yang lalu, ia telah mengalahkan setiap ahli super tak tertandingi. Saat ini, jumlah orang yang mengetahui tentang Dugu Qiubai dan masih hidup sangat sedikit. Namun bahkan sekarang, cahaya cemerlang yang dipancarkannya di masa lalu telah diwariskan dari generasi ke generasi. 100 tahun kemudian, kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Artinya tidak ada yang tahu seberapa kuat Dugu Qiubai sebenarnya. Dalam diam, Dugu Qiubai menatap Jianchen yang berusia sekitar 20 tahun dari jarak 100 meter. Matanya sangat menakutkan dan tampak mengandung tatapan tajam, seperti pedang yang seolah-olah bisa membekukan seseorang. Jianchen, meskipun masih sangat muda, kekuatanmu tidak kalah dengan kekuatanku. Prestasimu dalam ilmu pedang adalah sesuatu yang bahkan aku hanya bisa berharap untuk mencapainya. Tapi sayangnya, kau telah membunuh murid kesayanganku, sehingga aku tidak punya pilihan selain membalas dendam. Apapun yang terjadi, aku akan bertindak menggantikan muridku demi keadilan hari ini. Dugu Qiubai berbicara dengan nada gelap. Suaranya yang sebelumnya tenang kini mulai dipenuhi nafsu yang akan membuat orang gemetar dan menggigil. Namun wajah Jianchen tetap tenang seperti biasa saat ia menatap balik Dugu Qiubai tanpa ekspresi. Jubah putihnya berkibar lembut di udara, sementara rambut yang menjuntai di pinggangnya tertiup angin dengan bebas. Aku tidak bisa disalahkan untuk itu. Muridmulah yang pertama kali memutuskan untuk menyinggungku.
Itu hanya bisa disalahkan pada kurangnya keahliannya, sehingga dia terbunuh oleh pedangku sendiri. Bibir Jian Chen terbuka dan tertutup perlahan saat kata-kata itu mengalir keluar dari mulutnya. Sambil tertawa marah, Dugu Qiubai berkata, "Kurang terampil? Baiklah kalau begitu. Hari ini, aku akan melihat seberapa berpengalaman dirimu. Biarkan orang tua ini melihat di mana kau mampu mengeksekusiku dengan pedang angin ringanmu." Sambil berbicara, Dugu Qiubai mengayunkan pedang besi beratnya. Seketika, sejumlah besar ki pedang mulai keluar dari pedang sebelum melesat lurus ke arah Jian Chen yang berada 100 meter jauhnya dengan kecepatan kilat. Dengan wajah tanpa ekspresi, Jian Chen menghunus pedangnya dan dengan cepat menarik pedang panjang yang berada di punggungnya ke tangannya. Pedang bermata dua ini memiliki panjang sekitar 1,3 meter dan lebar 2 jari dengan cahaya putih. Menusuk ke depan dengan pedang, sejumlah besar ki pedang yang lebih ganas muncul dari pedang dan melesat menuju pancaran ki pedang dari Dugu Qiubai dengan kecepatan yang hampir tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Bang! Dua pancaran ki pedang bertabrakan dengan ledakan keras yang mengguncang gendang telinga. Gelombang ki besar menyebar menjauh dari pusat ledakan dengan kecepatan tinggi, menyebarkan gumpalan kabut dan awan yang tersisa di dekatnya. Seketika itu juga, Jian Chen dan Dugu Qiubai terbang saling berhadapan, meninggalkan puncak kembar tempat mereka awalnya berdiri. Saat mencapai titik tengah antara kedua puncak, mereka mulai terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Kedua pria itu memiliki serangan yang sangat cepat dan suara yang dihasilkan dari benturan senjata mereka menghasilkan deru dentingan logam yang tak berujung. Sejumlah besar ki pedang melesat keluar dari segala arah dari keduanya dan meninggalkan lubang-lubang besar di lanskap di sekitar mereka. Akibatnya, banyak sekali batu yang terlempar berjatuhan hingga 1000 meter ke bawah. Dalam waktu yang sangat singkat, Jian Chen dan Dugu Qiubai telah saling bertukar ratusan pukulan dengan kecepatan kilat. Setelah itu, kedua pria itu melompat kembali ke puncak gunung masing-masing. Mereka berdua tampak babak belur, dan pakaian mereka yang sebelumnya sempurna kini sudah robek berkali-kali. Dengan ekspresi serius yang tampak semakin muram setiap detiknya, Dugu Qiubai menggeram, "Pedang yang sangat cepat, tidak heran jika tidak ada seorang pun di Jianghu yang mampu menembus kekuatan pedangmu. Tapi, pedang itu tak berdaya melawan orang tua ini." Dugu Qiubai berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Jika kita terus seperti ini, pemenang pertandingan ini akan sulit ditentukan. Sebaiknya kita menggunakan serangan terkuat kita untuk menentukan pemenangnya." Dengan itu, Dugu Qiubai tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang seolah-olah merupakan satu pedang raksasa yang menembus langit. Jian Chen pun semakin serius, dan kekuatannya pun mulai melonjak drastis, tidak kalah hebat dari Dugu Qiubai. Kekuatan kedua pria itu terus meningkat dengan daya ledak yang luar biasa dahsyat yang memenuhi seluruh area. Tak lama kemudian, kekuatan keduanya mulai menyelimuti mereka berdua dan seluruh pegunungan. Bahkan awan pun berlubang akibat kekuatan yang dipancarkan oleh keduanya. Angin kencang mulai meraung dan bersiul dengan suara melengking yang mengingatkan pada ratapan hantu di tengah angin. Di hutan di bawah, banyak sekali hewan mulai mengeluarkan suara ketakutan saat mereka berhamburan menjauh dari area tersebut sejauh yang mereka mampu. Kekuatan kedua pria di puncak terus meningkat saat mereka bersiap untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Kacha! Kacha! Tidak jauh dari situ, di pegunungan, beberapa pohon kecil tidak mampu menahan kekuatan keduanya. Patah dan hancur berkeping-keping, pohon-pohon itu terlempar ke udara dan jauh dari tempat tersebut. Saat kekuatan Jian Chen dan Dugu Qiubai terus meningkat, aliran ki mulai mengalir di sekitar mereka dalam satu putaran. Semua pohon atau rumputan di area tersebut tertekan ke tanah karena kekuatan mereka, dan beberapa pohon yang lebih besar bahkan mulai bergoyang-goyang. Pada saat yang sama, cahaya putih yang menyilaukan muncul di pedang angin ringan milik Jian Chen, sementara cahaya hitam pekat muncul di pedang besi berat milik Dugu Qiubai. Energi ki yang beredar di sekitar kedua pria itu mulai tumbuh semakin kuat hingga muncul cahaya putih terang yang menyelimuti Jian Chen sepenuhnya, dan cahaya hitam pekat yang menyelimuti Dugu Qiubai di dalamnya. Keduanya menghilang ke dalam warna masing-masing, sementara yang tersisa hanyalah dua bola cahaya yang bersinar dengan warna yang benar-benar berlawanan satu sama lain. Yin! Pedang angin ringan Jian Chen telah dipenuhi dengan cahaya yang gemerlap dan mulai bergetar dengan ki pedang yang kuat yang akan membuat siapapun merasa takut. Rambut hitamnya berkibar liar tertiup angin sementara jubah putih yang dikenakannya ikut berkibar.
Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk membuatnya dikenali sebagai dewa perang dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Saat kekuatan kedua pria itu terus meningkat hingga mencapai puncak, tiba-tiba mereka mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang langit, seperti sambaran petir, dan menusuk gendang telinga. Seketika itu juga, cahaya putih terang yang indah dan cahaya hitam gelap melesat saling mendekat dengan kecepatan luar biasa. Pada saat kedua cahaya itu bertabrakan, tidak terdengar suara apapun seperti yang diharapkan. Setelah semuanya tenang, terlihat Jian Chen dan Dugu Qiubai bertukar tempat. Masing-masing kini berada di puncak gunung yang berbeda, berjauhan, dengan wajah pucat yang sama. Aliran darah yang deras terlihat mengalir dari dada Jian Chen, langsung menodai jubah putihnya. Dalam sekejap mata, saat kedua pihak berpapasan, pedang Dugu Qiubai menembus jantung Jian Chen. Adapun Dugu Qiubai, dia telah kehilangan seluruh lengan kanannya, yang berarti dia tidak akan bisa lagi menggunakan pedang. Pedang besi berat yang ada di lengannya telah lama jatuh 1000 meter ke tebing di bawah. Pada saat dia menusuk jantung Jian Chen, dia kehilangan lengan kanannya sebagai gantinya. Berdiri diam di puncak gunung, aliran darah segar perlahan mulai menetes dari mulutnya. Wajah putihnya terus memucat hingga akhirnya sepucat kertas. Jantungnya telah tertusuk pedang Dugu Qiubai, yang berarti ia ditakdirkan untuk terjebak dalam kebuntuan di mana kematian tak terhindarkan. Hahaha. Tiba-tiba, Dugu Qiubai mulai tertawa dari puncak gunung tempat dia berdiri. Jian Chen, dengan bakatmu, kau mungkin bisa mengalahkanku dalam beberapa tahun. Tapi sungguh disayangkan kekuatanmu kurang dari kekuatanku. Pada akhirnya, kau tetap dikalahkan oleh tanganku. Sambil berbicara, Dugu Qiubai menghela napas pendek. Ai. Bagi orang tua sepertiku untuk menyaksikan pemakaman seorang jenius, sungguh hal yang menyedihkan. Namun, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan untuk membalaskan dendam muridku. Merasa bahwa dirinya perlahan-lahan terlepas dari kekuatan hidup, Jian Chen mulai menutup matanya. Pada saat itu, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Kematian baginya bukanlah hal yang penting. Lagi pula, setelah berkelana bertahun-tahun di Jianghu, Jian Chen telah membunuh banyak orang dan kematian telah lama menumpulkan emosinya. Satu-satunya emosi yang ia rasakan di hatinya adalah bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menjelajahi puncak jalan pedang. Tepat ketika Jian Chen memasuki alam ketenangan, perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Pada saat kritis itu, jiwa Jian Chen seolah menyatu dengan pedang panjangnya. Dia adalah pedang itu, dan pedang itu adalah dirinya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Seolah-olah pedang itu telah menjadi bagian dari jiwanya. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi dunia yang kuat dan murni mulai turun dari langit sebelum mengalir ke dalam pikirannya satu demi satu. Saat masuk, energi itu mulai berharmoni sempurna dengan jiwanya, dan saat energi dunia terus mengalir ke dalam dirinya, Jian Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa rohnya sendiri mulai tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat. Bersamaan dengan itu, jiwanya mulai meninggalkan tubuhnya dan menuju pegunungan dan ladang tak terbatas di depannya. Pada saat ini, segala sesuatu dalam radius 5.000 meter dapat terlihat dengan jelas dalam pikiran Jian Chen. Dia bahkan dapat melihat seekor nyamuk di tanah yang hidup sesuka hatinya tanpa masalah. Di ambang kematiannya, ia entah bagaimana berhasil mencapai terobosan. Bab 2. Changyang Xiangtian. Tiba-tiba, pedang di tangan Jian Chen mulai mengendalikan dirinya sendiri, seolah-olah pedang panjang itu memiliki pikiran sendiri. Tanpa diduga, pedang itu melesat ke arah Dugu Qiubai seperti kilat, melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Kecepatan pedang panjang itu hampir tak terbayangkan. Dugu Qiubai baru bereaksi ketika pedang itu mencapai tenggorokannya. Pedang itu dipenuhi dengan energi pedang yang luar biasa dahsyat. Dugu Qiubai membelalakkan matanya karena takut tepat saat pedang panjang itu menembus lehernya. Setelah menyelesaikan serangan, kabut muncul dari gagang pedang. Kabut itu berputar-putar di udara sesaat sebelum pedang itu kembali ke tangan Jian Chen. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan perlahan muncul di tengah tenggorokan Dugu Qiubai. Ujung pedang telah membesar saat menembus leher Dugu Qiubai, memperbesar luka tersebut. Jika tidak demikian, mustahil bagi pedang setipis itu untuk menciptakan luka sebesar itu. Mata Dugu Qiubai terbelalak lebar saat ia menatap pedang itu, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, ia baru saja menyaksikan kejadian yang mustahil.
Ia perlahan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sayangnya, tenggorokannya telah tertusuk, membuatnya tak bisa berkata-kata. Dengan tatapan tak percaya dan ketakutan terakhir, ia perlahan ambruk ke lantai, tak pernah berdiri lagi. Jian Chen menggenggam pedangnya dalam diam sebelum menatap Dugu Qiubai yang tergeletak. Sebuah desahan hampir keluar dari mulutnya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir hidupnya ini, dia akan mencapai terobosan ke alam Dewa Pedang. Namun, semua itu sia-sia, karena dia sendiri pun hampir mati. Sambil mendesah dalam hati, mata Jian Chen perlahan mulai redup. Meskipun terobosan itu memperkuat tubuhnya, sangat sulit untuk menghindari kematian, terutama ketika organ dalam seseorang ditusuk. Tak lama kemudian, Jian Chen mengikuti jejak Dugu Qiubai menuju alam baka, tubuhnya jatuh ke tanah, dan masuk ke jurang maut. Setelah Jian Chen terjatuh, daerah tempat ia dan Dugu Qiubai terjatuh mulai bergetar. Begitu kuatnya getaran itu, sehingga dua puncak gunung yang menyerupai pedang mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit, dan membelah kedua gunung menjadi dua. Batu-batu besar dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari lereng gunung, menciptakan longsoran ke segala arah. Langit berubah menjadi ungu dan hijau, dan langit serta bumi diterangi cahaya. Warna-warna itu menari dan bercampur membentuk pemandangan yang indah, dan sungguh disayangkan bahwa baik Jian Chen maupun Dugu Qiubai tidak hidup untuk melihatnya, atau rangkaian peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Di dalam sebuah rumah besar dan mewah, terdapat sebuah ruangan yang didekorasi dengan sangat megah. Di luar ruangan itu, sekelompok besar orang telah berkumpul. Seorang pria muda mondar-mandir tanpa henti di depan pintu, wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Ia tampak berusia 30 tahun, dan memancarkan aura yang agung. Meskipun ia telah sedikit menua, orang masih bisa melihat ketampanan pemuda yang pernah dimilikinya. Ia mengenakan cangpao perak bergaris emas, yang menambah ketampanannya, dan ia dikelilingi oleh aura yang mirip dengan seorang tuan rumah. Wajahnya tegas, bahkan alisnya pun berkerut, hampir membentuk satu gumpalan. 3 meter di luar ruangan, sekelompok 30 orang, mulai dari muda hingga tua, berbaris dengan gugup. Para tetua dalam kelompok itu tampak berusia 60 hingga 70 tahun, dengan rambut putih di seluruh wajah keriput mereka. Namun, terlepas dari usia mereka, mata mereka masih bisa membuat orang gemetar dan menggigil ketakutan karena cahaya ilahi yang berkedip-kedip di dalamnya. Dilihat dari cahaya mata mereka, rasa takut yang dapat mereka timbulkan pada orang lain begitu besar, sehingga orang tidak akan menganggap mereka sebagai pria tua yang lemah sama sekali, melainkan pria parubaya yang kuat dan sehat, dengan kekuatan gabungan harimau dan naga. Sisanya berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, dengan aura yang mengesankan dan mata yang tidak mengungkapkan apapun. Hanya dengan sekali pandang, jelas bahwa ini bukanlah sekelompok orang biasa. Dan di dalam ruangan di depan mereka, terdengar suara seorang wanita menangis kesakitan. "Nyonya, teruslah mengejan, bayinya hampir keluar." "Saya ulangi, bayinya hampir keluar." Sebuah suara tua namun tidak sabar terdengar di tengah gema yang penuh kesakitan. Mereka yang dapat mendengar suara itu tahu bahwa pemilik suara itu adalah seorang wanita tua. Di luar ruangan, pria parubaya yang tadi mondar-mandir dengan cemas, tiba-tiba berhenti dan berbicara dengan nada mendesak. "Ai, ini sudah berlangsung seharian semalam, bagaimana Yun Er belum melahirkan? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Yun Er pun akan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan." Bahkan suara pria itu pun dipenuhi kecemasan yang tak berujung. "Tuanku, mohon jangan terlalu khawatir. Nyonya Yun Er pasti akan baik-baik saja. Anda lupa bahwa Nyonya Yun Er adalah seorang guru suci yang hebat." Seorang tetua berambut putih berbicara dengan nada percaya diri, tetapi bahkan wajahnya pun tidak dapat menyembunyikan raut kekhawatiran. "Ai." Tuan yang mengenakan cangpao putih itu mulai menghela napas berulang kali. Kekhawatiran dan kecemasan di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya, setelah para pria di luar menunggu selama 2 jam lagi, sebuah suara gembira terdengar dari dalam ruangan. "Tuanku, tuanku, Nyonya Yun Er telah melahirkan. Beliau telah melahirkan dan selamat. Dan bayinya juga." Kegembiraan dalam suara itu membangkitkan antusiasme di seluruh rumah. Setelah mendengar itu, pria parubaya yang sedang menunggu dengan cemas menjadi ternganga. Kewaspadaan di wajahnya telah sepenuhnya hilang dan digantikan dengan ekspresi kegembiraan dan emosi. Dia begitu terharu, sehingga tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan, dan membuka pintu begitu cepat, sehingga seolah-olah pintu itu tidak pernah ada.
Kecepatannya hampir tak terbayangkan. Tidak ada orang biasa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan kecepatan yang baru saja dia tunjukkan. Pria parubaya itu segera bergegas ke samping tempat tidur dan duduk di sebelahnya. Wajahnya penuh kekhawatiran saat ia menatap wanita yang berbaring di atasnya. Yun-er, bagaimana perasaanmu? Kau pasti baik-baik saja. Meskipun bersemangat, suaranya lembut dan penuh perhatian. Di atas ranjang terbaring seorang wanita yang berusia sekitar 20-an. Penampilannya begitu cantik, sampai-sampai seluruh negara bagian pun akan berebut dan jatuh terpuruk demi mendapatkan tangannya. Wajahnya yang pucat dan lelah bermandikan keringat, namun tetap terlihat memesona. Wanita itu mendongak dengan ekspresi lelah menatap pria di sampingnya dan tersenyum. Suamiku tersayang, aku baik-baik saja. Izinkan aku melihat bayiku. Oh, ya, segera. Asalkan Yun-er baik-baik saja. Pria itu mulai tersenyum gembira, tetapi dia berbalik dan melihat bayi yang terbungkus rapi di pelukan bidan. Tepat saat dia hendak berbicara, alis bidan itu berkerut dan menatap penuh perhatian pada bayi yang digendongnya. Lengannya terus mengayunkan bayi itu sambil bergumam, "Bayi cengeng, teruslah menangis." "Anak macam apa kamu yang tidak menangis? Aneh sekali, saya telah membantu persalinan banyak bayi, dan meskipun jumlahnya belum mencapai lebih dari 1.000 bayi, saya telah membantu melahirkan lebih dari 900 bayi. Namun, ini pertama kalinya saya melihat bayi yang baru lahir yang tidak menangis." Namun, pada saat yang sama ketika dia berbicara, semua pria yang berada di luar berbondong-bondong masuk ke ruangan, masing-masing tersenyum. Satu demi satu, mereka mulai memberi selamat kepada wanita di tempat tidur itu. Pria parubaya itu masih tersenyum lebar dan berbicara kepada wanita itu, "Yun-er, sebaiknya kau istirahat dulu. Aku akan membawakan bayinya sebentar lagi." Pria itu kemudian bangkit dan berjalan menuju bidan. "Ada apa? Mungkinkah ada masalah dengan bayinya?" Suaranya sedikit merendah. Terkadang, beberapa anak lahir dengan penyakit. Kejadian ini bukanlah hal yang jarang terjadi, dan bahkan sering terjadi. Dia sudah takut bahwa bayinya yang baru lahir memiliki semacam masalah. Mendengar pertanyaannya, wajah bidan itu berubah masam saat menatapnya, dan berkata dengan hormat, "Tuan, setahu saya, Tuan muda tidak memiliki masalah apapun, tetapi menurut pengalaman saya selama 10 tahun, setiap bayi yang baru lahir akan mulai menangis. Tetapi Tuan muda ini berbeda. Lihatlah, sejak lahir, dia belum mengeluarkan suara sedikit pun. Ini situasi yang sangat aneh." Dahi pria itu berkerut, karena berpikir sambil menatap bayi yang terbungkus kain. Mata bayi itu cerah, dan tidak menunjukkan kekotoran sedikit pun saat ia melihat ke sana kemari. Sesaat ia melihat ke sini, dan sesaat kemudian ia melihat ke sana. Ia sangat menggemaskan, dan hanya dengan melihatnya saja, Anda akan berpikir tidak ada masalah dengannya. Namun, pria itu tidak menyadari bahwa mata bayi yang cerah itu tidak memiliki satupun kotoran di jurang luas pupilnya. Bahkan, seolah-olah matanya menyimpan kedalaman yang mengguncang batin pria itu, meskipun ia sendiri tidak mempercayainya. Lalu, saat dia meletakkan tangannya di atas bayi itu, dia melihat lapisan tipis cahaya kuning tiba-tiba melayang di sekitar telapak tangannya. Melihat gerakan pria parubaya itu, wajah bidan menjadi gelisah. Ia hanyalah seorang bidan kecil, salah satu kelas terendah dalam masyarakat, tetapi bahkan ia pun takut jika ada masalah dengan bayi tersebut. Jika ada masalah, maka pria itu akan menyalahkannya, dan ia tidak akan mampu mengatasinya. Meskipun situasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya, ia tidak akan berdaya untuk mengatakan sebaliknya. Pria itu segera menarik tangannya kembali, hatinya akhirnya tenang. Senyum kembali menghiasi wajahnya saat dia tertawa. "Bayinya selamat dan sehat, saya tidak menemukan satupun masalah." Dia mengambil bungkusan itu dari bidan sambil tertawa lagi. Mendengar itu, bidan menghela napas lega. Detak jantungnya perlahan kembali normal, bahkan ia mulai tertawa gembira. Apa yang dikatakan Tuan itu benar. Mungkin ini adalah gambaran masa depan Tuan muda. Dia pasti akan menjadi pribadi yang kuat dan unik seiring bertambahnya usia. Saat mendengarkan bidan itu, meskipun tahu bahwa itu adalah pernyataan yang sangat samar, dia tetap tidak bisa menahan tawa. Ya, aku hanya bisa berharap begitu. Ada yang mau kemari? Mari kita beri Ibu Hong hadiah 100 koin emas." Wajah bidan itu berseri-seri gembira dan langsung berkata dengan penuh emosi, "Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan, sungguh terima kasih yang sebesar-besarnya." Sang ayah membawa bayi itu ke ibunya di atas tempat tidur dan tersenyum. "Yun-er, lihat. Ini anak kita, lihat betapa lucunya dia."
Yun-er memeluk bayinya dengan lembut, mencium keningnya, dan berkata dengan gembira, "Suamiku tersayang, karena anak kita laki-laki, maka sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kita akan memanggilnya Changyang Xiangtian." Sambil tertawa, sang suami berkata, "Lumayan, dengan ini saya secara resmi menyatakan bahwa nama anak ini adalah Changyang Xiangtian. Mari semua hadir. Saya mengundang semua tamu saya di sini hari ini, besok akan ada pesta untuk menghormati putra saya. Kita akan merayakannya dengan meriah." Dalam sekejap, 1 tahun telah berlalu. Di depan sebuah danau kecil, sosok seorang anak yang tingginya bahkan belum 1 meter berdiri dengan ekspresi kosong. Kedua matanya menatap penuh perhatian ke taman bebatuan di tengah danau. Bocah kecil itu mengenakan pakaian yang indah, tetapi ekspresi wajahnya sangat kompleks, sesuatu yang aneh untuk dilihat pada anak berusia 1 tahun. Tepatnya, pemuda itu adalah Changyang Xiangtian. Dan pada saat itu, dalam benaknya, sebuah adegan mengerikan terus terputar. Seolah-olah sedang menonton film, yang bisa dilihatnya hanyalah gambar-gambar pegunungan yang tampak seperti dua pedang raksasa. Gambar lain seorang pemuda tampan berusia 20 tahun dengan pedang terlintas di benaknya, bersama dengan sosok Dugu Qiubai yang telah berpengalaman dalam pertempuran selama 100 tahun. Akhirnya, pada saat kematiannya, ia teringat akan terobosan yang dialaminya yang memungkinkannya mencapai alam Dewa Pedang. Setelah itu, ia ingat menusuk leher Dugu Qiubai, yang berujung pada kehancuran mereka berdua. Bab 3. Memurnikan tubuh. Xiangtian menatap tubuh mungilnya dan tersentak. Ekspresi wajahnya hanya bisa digambarkan sebagai kompleks. Selama setahun terakhir, dia sudah kehilangan hitungan berapa kali momen-momen dari kehidupan masa lalunya terlintas di benaknya. Kenangan itu begitu segar dalam pikirannya, seolah-olah semuanya terjadi baru kemarin, seolah-olah terukir di kedalaman jiwanya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melupakan kenangan itu, tetapi sekarang dia mengerti. Dia bernama Jian Chen di kehidupan masa lalunya. Setelah kematiannya, dia membawa serta misteri ingatan dan jiwanya, dan telah bereinkarnasi. Ia mempertahankan semua ingatannya bahkan setelah reinkarnasi, jadi bahkan setelah lahir, ia sudah tahu cara berbicara. Dan menurut percakapan dari orang-orang di samping tempat tidurnya, ia memiliki gambaran kasar tentang jenis rumah tangga tempat ia berada. Lebih penting lagi, ia telah mengetahui bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah dunia baru yang belum pernah didengar Jian Chen. Bahkan rumah besar tempat Jian Chen tinggal pun memiliki nama, Rumah Besar Changyang. Rumah besar itu milik salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Luo'er, masing-masing memiliki pijakan kekuasaan dan pengaruh. Ayahnya sendiri sebenarnya adalah pemimpin klan Changyang bernama Changyang Ba. Ibunya bernama Bei Yuntian dan merupakan selir keempat pemimpin klan. Meskipun bukan istri utama, ia tetap memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam keluarga karena menyandang gelar guru suci bercahaya. Meskipun Jian Chen tidak mengerti apa itu guru suci bercahaya, dia memahami bahwa karena ibunya adalah seorang guru suci bercahaya, statusnya tinggi di klan, dan banyak orang yang menghormatinya. Mengenai Jian Chen sendiri, ia adalah tuan muda keempat klan Changyang, dan memiliki status yang agung di dalam klan. Jian Chen juga memiliki 2 kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Kakak laki-laki pertamanya adalah Changyang Hu, kakak perempuannya adalah Changyang Mingyue, dan kakak laki-laki keduanya adalah Changyang Ke. Keempatnya memiliki ayah yang sama, tetapi masing-masing memiliki ibu yang berbeda. Kecuali Changyang Hu, Changyang Mingyue dan Changyang Ke telah bertemu dengannya beberapa kali, dan keduanya hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Kakak tertua adalah Changyang Mingyu, yang berusia 4 tahun, 3 tahun lebih tua dari Jian Chen. Changyang kedua tahun lebih tua darinya. Namun, selain mereka berempat, masih ada banyak anak lain dalam keluarga tersebut. Saat itu, seorang pengurus rumah tangga lanjut usia datang dari belakang Jian Chen dan berbicara dengan lembut, "Tuan muda keempat, sudah larut malam, dan ibumu mencarimu." Jian Chen langsung tersadar dari lamunannya. Melihat ke langit, ia tiba-tiba menyadari bahwa langit mulai redup, pertanda malam akan segera tiba. Tanpa disadari, Jian Chen telah berdiri di sana sepanjang siang. "Aku mengerti, Chang Bai. Aku akan kembali sebentar lagi." Chang Bai adalah pengurus rumah tangga klan Changyang dan pada dasarnya mengurus setiap urusan dalam keluarga. Karena itu, statusnya dalam klan cukup tinggi. Meskipun ia hanya seorang pengurus rumah tangga, ia telah mendapatkan banyak rasa hormat, hampir sama dengan kepala keluarga itu sendiri.
Senyum menghiasi wajah Chang Bai saat ia memperhatikan Jian Chen dengan penuh harapan. Bahkan ketika Jian Chen baru berusia setengah tahun, ia tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan, dan dengan cepat belajar berbicara dalam waktu 8 bulan. Ia tidak hanya dapat berbicara dengan jelas, tetapi ia bahkan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan dua pencapaian ini saja, Jian Chen telah disebut sebagai seorang jenius, dan banyak yang dengan penuh harap menantikan bagaimana ia akan tumbuh dewasa. Pada malam hari, Jian Chen menemani ibunya, Bei Yuntian, untuk makan malam di ruang makan. Ruang makan tempat mereka berdua duduk itu istimewa. Hanya kepala keluarga, selir-selirnya, dan anak-anaknya yang boleh makan di sana. Ketika Bei Yuntian dan Jian Chen tiba di ruang makan, 3 wanita cantik sudah duduk di meja makan bundar. Masing-masing tampak berusia sekitar 20-an, dan 2 di antaranya masing-masing menggendong seorang anak. Salah satu anak itu laki-laki, dan yang lainnya perempuan. Anak laki-laki itu berusia sekitar 3-4 tahun, sehat tetapi agak gemuk. Dia adalah putra ketiga dan tuan muda Chang Yang Ba, Chang Yang Ke. Saat Chang Yang Ke melihat Jian Chen, permusuhan dan kebencian membuncah di matanya. Jelas terlihat bahwa ia dipenuhi niat untuk memulai sesuatu, dan orang bisa tahu bahwa ia memiliki prasangka buruk terhadap Jian Chen. Keempat wanita itu dapat merasakan permusuhan yang terpancar dari Chang Yang Ke terhadap Jian Chen, tetapi tak seorang pun dari mereka memikirkannya lagi. Dalam benak mereka, ini hanyalah masalah kecil antara anak-anak, dan jelas bukan sesuatu yang akan menjadi masalah besar. Anak lainnya adalah seorang gadis berusia 4-5 tahun dengan 2 kuncir. Matanya yang cerah menatap Chang Yang Ke yang masih bermusuhan, dan tertawa. Dengan 2 lesung pipi yang muncul setiap kali tertawa, dia tampak sangat imut. Meskipun dia masih di bawah umur sekarang, sudah pasti bahwa setelah dia dewasa, dia akan memiliki kecantikan yang dapat menyaingi para dewa. Anak ini adalah anak kedua Chang Yang Ba, sekaligus satu-satunya anak perempuan, Chang Yang Mingyue. Kakak keempat, kau di sini. Ayo duduk. Melihat Jian Chen, senyum di wajahnya menjadi semakin lebar, sambil melambaikan tangan memanggilnya. Jian Chen mengangguk ke arah Chang Yang Mingyue sebagai salam, lalu duduk bersama ibunya di meja makan. Bei Yuntian mulai memanjakan Jian Chen, dengan lembut berkata, "Siang sampaikan salam kepada bibi dan saudara-saudaramu." Tanpa pilihan lain, Jian Chen menatap para wanita yang dimanjakan itu. "Halo bibi tertua, bibi kedua, bibi ketiga, kakak perempuan kedua, dan kakak laki-laki ketiga." Sejak ibunya mengetahui bahwa ia dapat berbicara dengan lancar, ibunya dengan gembira mengajarinya aturan dasar etiket. Dengan pola pikir Jian Chen yang mengikuti arus, ia tidak keberatan dengan ajaran ibunya. Itu akan terbukti bermanfaat baginya dalam jangka panjang di dunia baru ini. Saat pertama kali tiba di tempat baru yang asing ini, ia berjuang keras dengan tubuh barunya. Karena ia bereinkarnasi dengan ingatan lamanya, ia masih merasa seperti Jian Chen. Jauh di lubuk jiwanya, ia tidak menganggap kehidupan baru ini miliknya, tetapi seiring waktu berlalu, ia secara bertahap menerima tubuh dan kehidupan barunya. Namun demikian, Bei Yuntian tetaplah ibunya. Meskipun masih menjadi misteri, bagaimana ia berhasil mempertahankan ingatannya, ingatan itu berasal dari suatu tempat di dunia lain. Hal itu tidak ada hubungannya dengan dunia baru ini, jadi Jian Chen memutuskan untuk menyembunyikan ingatan itu di bagian terdalam pikirannya. Sudah saatnya untuk menerima kehidupan barunya dan memberikan segalanya untuk itu. Ketiga wanita itu tersenyum kepada Jian Chen. Salah satu wanita yang mengenakan jubah emas tertawa, "Saudari Yun sepertinya Siang Tian semakin pintar." Aduh, semakin sulit rasanya hanya melihatnya sebagai anak berusia 1 tahun. Aku benar-benar iri padamu karena memiliki anak yang begitu pintar. Wanita yang berbicara itu adalah istri kedua Chang Yang Ba dan ibu dari Chang Yang Mingyue, Bai Yushuang. Benar, adik Yun apa yang dikatakan kakak kedua itu benar. Setiap hari, aku semakin menyayangi Siang Tian. Duduk di sebelah Jian Chen dengan tatapan tenang adalah salah satu dari keempat wanita itu. Dia adalah istri ketiga, Yu Fengyan. Siang Tian jelas merupakan anak jenius. Mampu berjalan pada usia 6 bulan dan berbicara pada usia 8 tahun. Ini adalah prestasi yang tidak mungkin ditiru oleh anak seusianya. Saya merasa cemas ingin melihat seberapa besar energi suci yang dimilikinya ketika ia menjalani ujian dalam 2 tahun lagi, meskipun saya sangat berharap ia akan memberi kita semua kejutan yang menyenangkan ketika saatnya tiba. Wanita berikutnya yang berbicara jauh lebih tua,
dan tampak jauh lebih temperamental daripada yang lain. Dia adalah istri pertama, Ling Long. Begitu Ling Long menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara berat dan maskulin terdengar. Aku setuju. Aku juga menantikan kejutan menyenangkan ini saat Xiang Tian mencapai tahun ketiga. Seorang pria berusia 30 tahun memasuki ruang makan, bersikap layaknya seorang guru. Dengan Chang Pao putih berhiaskan garis emas dan rambut hitam sebahu, pria itu memancarkan aura santai. Suami. Ayah. Begitu melihat pria itu, ketujuh orang di meja itu langsung berdiri dan berseru satu persatu. Jian Chen pun tak terkecuali, ia berteriak pelan. Pemuda ini memang kepala klan Changyang, Changyang Ba. Changyang Ba berjalan santai ke meja makan dan duduk dengan senyum lembut di wajahnya. Sambil melirik Jian Chen, dia bertanya, Xiang apakah kamu masih merasa bahagia tinggal di sini? Jian Chen mengangguk, ya. Senyum tersungging di wajah Changyang Ba. Xiang jika kamu merasa terkungkung di rumah tua yang pengap ini, jangan ragu untuk menjelajahi bagian luar dan merasakannya sendiri. Aku tahu, ayah, jawab Jian Chen. Changyang Ba sangat bahagia melihat betapa cerdasnya Jian Chen dan betapa berbedanya dia dari anak berusia 1 tahun lainnya. Makan malam keluarga berlangsung dengan gembira dan makanannya habis dengan cepat. Setelah itu, Jian Chen kembali ke kamarnya sendirian. Berdasarkan usianya, seharusnya dia tidur di kamar yang sama dengan ibunya, tetapi dia meminta kamar sendiri. Mengenai permintaan ini, Jian Chen bersikeras dan tidak mau dibujuk. Bei Yuntian akhirnya mengabulkan permintaannya. Malam itu, Jian Chen duduk bersila di tempat tidurnya, dengan kedua tangannya di atas lutut. Telapak tangannya menghadap ke atas, begitu pula wajahnya, saat ia diam-diam melakukan gerakan-gerakan latihan prinsip pertama hukum pedang azulet. Hukum pedang azulet. Inilah yang telah dipelajari Jian Chen selama 20 tahun di dunia sebelumnya dan telah menjadi senjata terkuat dalam persenjataannya. Ini adalah jenis kultivasi yang langka dan tangguh. Ia memiliki prinsip-prinsip yang mendalam dan juga mengandung banyak teknik yang kuat. Hukum pedang azulet adalah sesuatu yang ditemukan Jian Chen secara tidak sengaja ketika ia masih kecil. Ia secara tidak sengaja jatuh dari tebing saat bermain di pegunungan, dan entah bagaimana berhasil selamat dengan mendarat di genangan air. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya terjebak di dalam gua dengan ikan sebagai satu-satunya sumber makanan. Setelah menemukan buku panduannya, ia mendedikasikan dirinya untuk mempelajarinya, dan akhirnya berhasil setelah 10 tahun. Dengan terobosan ini, ia mampu melompat keluar dari gua dan kembali ke tanah di atas. Jian Chen adalah seorang yatim piatu perang yang diasuh oleh kakek buyut dan neneknya. 10 tahun telah berlalu saat ia terperangkap di dalam gua, sehingga ketika ia kembali ke desa, kakek buyut dan neneknya telah lama meninggal karena usia tua. Setelah memberi penghormatan terakhir kepada mereka, Jian Chen yang kini sendirian meninggalkan desa kecilnya di lereng gunung untuk berkeliling dunia sendirian. Jian Chen telah menerima apa yang telah diberikan kehidupan kepadanya di kehidupan sebelumnya, dan dia juga telah menerima kehidupan barunya ini. Dengan penerimaan ini, dia mulai berlatih dan menyempurnakan tubuhnya selama setengah tahun, siap untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Bab 4. Pelatihan lanjutan. Hukum pedang azulet dibagi menjadi 12 lapisan yang berbeda. Lapisan pertama adalah pengembangan tubuh. Pepatah umum mengatakan bahwa jika seseorang menginginkan seni bela diri yang kuat, maka ia harus terlebih dahulu memiliki tubuh yang kuat. Lagi pula, seni bela diri bergantung pada penggunaan tubuh yang efisien. Oleh karena itu lapisan pertama hukum pedang azulet berkaitan dengan tubuh. Sebagian besar praktisi, seni bela diri, mengandalkan penguatan tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan memperkuat tubuh mereka, dan akhirnya, memiliki otot yang menonjol di mana-mana. Kekuatan seseorang terlihat jelas hanya dari bentuk tubuhnya saja. Beberapa orang bahkan telah membangun tubuh mereka hingga tulang mereka sekeras batang baja bertulang. Menurut Jian Chen, metode latihan tubuh seperti ini hanya akan merusak tubuh dan mempersempit potensi tubuh manusia. Jadi, meskipun metode ini akan meningkatkan kekuatan seseorang melebihi orang normal, pada saat yang sama, metode ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Orang-orang yang berlatih dengan cara ini umumnya memiliki umur pendek. Ketika mereka memasuki usia lanjut, penyakit dan gangguan dalam tubuh akan terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Para praktisi bela diri keliling dunia memiliki banyak sekte berbeda dengan cara mereka sendiri dalam mengembangkan tubuh,
Tetapi bagi Jian Chen, metode-metode ini biasa-biasa saja. Ini bukanlah jalan yang benar untuk ditempuh. Bahkan aliran Shaolin Yi Jin Jing pun tidak terkecuali. Meskipun prinsip-prinsip Yi Jin Jing indah dalam hal menumbuhkan kekuatan batin dan memperkuat otot-otot luar, namun cara Yi Jin Jing memperkuat tubuh tetap sama. Ia tidak memperkuat inti terdalam manusia dan hanya berfokus pada kekuatan eksternal saja. Ini tidak dapat dianggap sebagai puncak kultivasi tubuh jika tidak menargetkan seluruh tubuh. Metode yang tertulis dalam hukum pedang Azulet benar-benar mendalam dan magis. Dengan menyerap ki langit dan bumi lalu mengubahnya, seseorang dapat menggabungkannya ke dalam tulang tubuh. Ini memungkinkan setiap organ dan bahkan setiap sel dalam tubuh diperkuat hingga batasnya. Kelemahan awal akan dibuang dan tubuh akan mencapai kondisi paling optimal sambil memberikan manfaat yang tak terbatas seperti umur yang lebih panjang. Ketika seseorang mempraktikkan metode-metode selanjutnya, tubuh jasmaninya akan mencapai tingkat kekuatan baru. Dan seperti yang ditunjukkan oleh hukum pedang Azulet, jika seseorang dapat mencapai tingkat tertinggi dalam kultivasi tubuh, maka mereka bahkan dapat hidup selama langit dan bumi ada. Namun, metode ini terkait dengan kekuatan individu. Jika ki seseorang lebih kuat daripada tubuh fisiknya, maka hukum pedang Azulet akan menggunakan ki tersebut dan menggabungkannya ke dalam tubuh untuk menjadi lebih kuat. Jika tubuh fisik dan kekuatan ki seseorang berada dalam keseimbangan, maka seseorang harus melakukan terobosan untuk mencapai tingkat selanjutnya. Hanya dengan siklus ini seseorang dapat terus meningkatkan seluruh tubuhnya tanpa batas. Jian Chen perlahan menyerap ki dunia dalam aliran yang tak berujung dan mengedarkannya dalam siklus ke seluruh tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Jian Chen, ki tersebut akan dimasukkan ke dalam sel dan organnya. Sejak tiba di dunia baru yang aneh ini, salah satu dari sedikit hal yang membuat Jian Chen bersemangat adalah esensi dunia. Esensi dunia sangat padat, mungkin 100 kali lebih padat daripada ki di dunianya dulu. Dibandingkan dengan dunia sebelumnya, Jian Chen tidak punya tempat tujuan selain pegunungan tua tempat dia meninggal. Satu dunia adalah surga, dunia lain adalah neraka, perbedaannya sangat jelas, jadi Jian Chen sangat senang karenanya. Namun, yang tidak dipahami Jian Chen adalah perbedaan antara inti dunia di dunia ini dan inti dunia di dunia masa lalunya. Meskipun keduanya memiliki perasaan yang sama, Jian Chen dengan cermat menemukan bahwa inti dunia memiliki jenis energi tambahan. Jenis energi ini merupakan bagian kecil dari inti dunia dan saling terhubung seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat dipisahkan. Setelah menyerap jenis energi baru ini ke dalam tubuhnya, tidak terjadi hal negatif apapun. Karena itu, Jian Chen tidak mencoba untuk menghilangkan energi yang jelas berbeda dari inti dunia. Namun, Jian Chen sekarang penasaran dengan masalah ini, berbagai pikiran dan gagasan berputar-putar di kepalanya, tetapi energi baru ini tidak semudah itu untuk dipahami. Setelah esensi dunia yang tak berujung terserap ke dalam tubuhnya, Jian Chen dapat dengan jelas merasakan setiap arteri dan sel di tubuhnya menjadi lebih kuat. Esensi dunia yang masuk ke dalam tubuhnya seperti tonik kesehatan raksasa yang membuat tubuhnya terasa hidup saat menyerapnya. Tubuhnya seperti harimau raksasa yang haus dan menginginkan lebih dan lebih. Sementara pada saat yang sama, Jian Chen merasakan sensasi menyenangkan dari seluruh tubuhnya, dan merasa bebas dari kekhawatiran saat perasaan itu membawanya pergi. Dalam sekejap, 1 tahun lagi telah berlalu. Jian Chen telah berada di dunia aneh ini selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun itu, Jian Chen tidak pernah melangkah keluar dari kediaman Changyang. Setiap hari di waktu luangnya, Jian Chen sendirian di kamarnya berlatih prinsip pertama hukum pedang Azulet, kultivasi tubuh. Mungkin karena inti dunia ini 100 kali lebih padat daripada inti dunia di dunianya sebelumnya, tetapi dalam 1 tahun Jian Chen telah mencapai kesuksesan besar dalam mengolah tubuhnya. Saat ini, tanpa diragukan lagi, jika orang biasa mengayunkan pedang biasa ke arahnya, tubuhnya tidak akan terluka sedikit pun. Dia telah melatih tubuhnya sedemikian rupa, sehingga bahkan satu tebasan pun tidak akan berpengaruh. Tentu saja, ini hanyalah apa yang Jian Chen pikirkan tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan berani mencobanya pada dirinya sendiri secara pribadi. Dalam setahun terakhir, tubuh Jian Chen berkembang dengan sangat pesat, sungguh tak terbayangkan. Hanya dalam 1 tahun, ia telah mencapai tinggi 1,2 meter, tinggi yang tidak normal untuk anak berusia 2 tahun. Tinggi ini justru membuatnya tampak seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Karena itu, semua orang di rumah besar Changyang sangat khawatir,
meskipun banyak dari mereka masih memiliki harapan besar padanya. Harapan bahwa dia akan menjadi seorang jenius dengan potensi tak terbatas, tetapi semua orang harus menunggu sampai dia berusia 3 tahun untuk memastikan apapun. Mengenai harapan yang dibebankan padanya, Jian Chen merasa tak berdaya. Dia tidak mengerti bahwa alasan mengapa tubuhnya tumbuh begitu cepat adalah karena berlatih hukum pedang Azulet, karena di dunia sebelumnya, dia tidak memiliki hukum pedang Azulet pada usianya. Meskipun ia masih menemani ibunya, Bei Yuntian, ke ruang makan, namun seperti biasa ia tetap mengurung diri di kamarnya setiap malam. Duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang dan tangan di lutut, ia akan memejamkan mata dan menatap langit sekali lagi. Namun kali ini, Jian Chen tidak sedang melatih tubuhnya, melainkan merenung. Sudah 2 tahun sejak ia tiba di dunia ini, dan selama 2 tahun itu, ia belum pernah melihat dunia luar selain dari kediaman Changyang. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya terkunci untuk melatih tubuhnya. Hingga saat ini, ia masih belum banyak memahami dunia ini. Di luar kediaman Changyang, ia praktis tidak tahu apapun tentang dunia ini, bahkan seperti apa rupa dunia luar. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa di mata orang lain, ia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Anak laki-laki berusia 2 tahun umumnya akan disayangi dan dibesarkan dengan bahagia oleh orang tuanya tanpa beban. Namun, Jian Chen sama sekali tidak akan berada dalam situasi itu. Sambil berpikir di tempat tidurnya, Jian Chen akhirnya memutuskan bahwa besok pagi, dia akan bertanya kepada orang tuanya. Penting baginya untuk mengetahui dan memahami seperti apa dunia luar di dunia ini. Setelah berpikir sejenak, Jian Chen perlahan membuka matanya dan turun dari tempat tidur. Malam ini, dia tidak akan berlatih kultivasi di atas tempat tidurnya seperti biasanya, melainkan akan berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup. Dalam benak Jian Chen, sepasang langkah kaki misterius mulai muncul. Kemudian sebuah gambar muncul di dalam pikiran Jian Chen. Seperti gulungan film, gambar itu sepertinya tidak pernah berhenti, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah sosok yang mengenakan cangpau putih. Itu adalah seorang pemuda yang memegang pedang dan melangkah cepat melewati tanah misterius. Dia berjalan begitu cepat, sehingga orang biasa akan kesulitan melihatnya dengan jelas. Karena pemuda itu berjalan terlalu cepat meskipun ruang yang ditempatinya sempit, serangkaian bayangan tertinggal di belakangnya. Sosok ini adalah inkarnasi sebelumnya dari Jian Chen, dan langkah-langkah yang muncul sebenarnya melambangkan hukum pedang Azulet, sungguh sebuah gambaran yang misterius. Saat sinar matahari pagi menerobos celah jendela ke kamarnya, Jian Chen tiba-tiba membuka matanya dan berdiri di tengah ruangan. Pada jam ini, ia akhirnya bergerak. Kakinya bergerak begitu cepat hingga hampir seperti kabur. Bahkan sebagian besar ahli bela diri pun tidak akan mampu mengimbangi kecepatan kakinya dalam kondisi seperti ini. Kaki Jian Chen bergerak dengan cara yang misterius saat ia berjalan mengikuti lintasan tertentu. Saat ia bergerak cepat di sekitar kamarnya, kakinya menimbulkan pusaran angin kecil karena gerakannya yang sangat cepat. Meskipun kejadian ini tidak berlangsung lama, Jian Chen berhenti bergerak, wajahnya semakin pucat setiap detiknya. Perlahan terengah-engah, kedua kaki Jian Chen gemetar dan menggigil saat ia berhenti. Jian Chen perlahan berjalan ke jendela dan duduk di sampingnya. Sambil membungkukkan punggung bawahnya, kedua tangannya terus memijat kakinya. Mengejar jejak langkah misterius itu, sesaat telah menyebabkan kakinya menjadi sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan di kakinya lagi. Jian Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apapun jenis seni bela diri yang ingin ia tekuni, hal pertama yang harus ia lakukan adalah memiliki fisik yang lebih baik. Tidak hanya itu, semakin dalam suatu seni bela diri, semakin tinggi pula persyaratannya. Dalam hal latihan mengikuti jejak langkah, jika ia tidak memiliki fisik yang kuat dan ki yang kuat, maka ia tidak akan mampu bertahan lama. Tentu saja, praktisi biasa tidak akan mampu bertahan selama yang ia lakukan, dan jika mereka mencoba, mereka akan memaksakan tubuh mereka melebihi kemampuan dan merusaknya. Ternyata, memperoleh kemampuan yang mendalam bukanlah hal yang mudah. Setelah memijat kakinya, ia duduk di samping tempat tidurnya, menunggu kakinya kembali ke keadaan semula sebelum duduk bersila di tempat tidur lagi. Sekali lagi ia mulai menyerap ki spiritual dari dunia dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Malam berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap langit dipenuhi warna-warna siang hari. Dan pada saat itu, terdengar suara dari luar kamar Jian Chen. "Tuan keempat, ini sudah siang, waktunya bangun." Terdengar seruan yang jelas-jelas berasal dari perempuan. Mendengar suara itu,
Jian Chen perlahan membuka matanya dan berseru dengan suara kekanak-kanakannya. Aku tahu, Kak Honghua, aku sudah bangun. Setelah berkata demikian, ia turun dari tempat tidurnya. Namun saat itu, pintu dibuka, dan dua gadis berusia sekitar 18 tahun masuk. Keduanya membawa nampan kecil dengan baskom di atasnya. Tergulung di sekeliling baskom adalah handuk baru yang bersih dan rapi yang untuk mencuci mukanya. Nampan lainnya juga berisi baskom lain untuk Jian Chen menyikat giginya sebagai persiapan untuk hari itu. Bab 5. Benua Tianyuan. Saudari Honghua, Saudari Dongmei, terima kasih atas bantuan kalian. Sambil memandang kedua gadis berusia 18 tahun itu, Jian Chen mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua dengan tenang. Kedua pelayan ini adalah pelayan keluarga Changyang dan secara khusus ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Jian Chen. Karena Jian Chen selalu sendirian di kamarnya, ibunya, Bei Yuntian, telah mempekerjakan dua pelayan perempuan untuk melayaninya. Mendengar ucapan Jian Chen, kedua gadis itu tertawa manis lalu berkata, "Tuan keempat, jangan terlalu sopan. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan." "Benar, Tuan keempat. Tolong jangan bersikap terlalu sopan lagi di masa mendatang. Jika para tetua mendengar tentang perlakuanmu terhadap kami, maka kami mungkin akan dihukum berat," kata pelayan perempuan lainnya. Jian Chen tersenyum. "Jangan khawatir, aku tidak akan berbicara seperti ini jika ada orang lain di sekitar." Jian Chen sangat cerdas, dan kediaman Changyang memiliki aturan ketat mengenai status. Jika tuan keempat terdengar mengucapkan kata-kata seperti itu, maka sudah pasti kedua gadis itu tidak akan dihukum dengan ringan. Setelah mencuci muka, Jian Chen meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju kamar ibunya seperti biasa. Jarak antara keduanya tidak jauh, hanya 20 meter dari kamarnya sendiri. Tak lama setelah memasuki ruangan, Jian Chen melihat ibunya di meja rias, sedang berdandan dengan bantuan dua pelayan wanitanya yang berdiri di sampingnya. "Siang kau datang lebih awal dari biasanya hari ini." Dengan melirik Jian Chen, senyum lembut penuh cinta dan kekaguman terlihat. Melihat ekspresi cinta di wajahnya, hati Jian Chen pun melunak. Di dunia sebelumnya, Jian Chen kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil dan karena itu tidak pernah mengenal kasih sayang seorang ibu, atau bahkan mengalaminya. Tetapi ketika ia datang ke dunia ini, ia dengan jelas merasakan kekuatan kasih sayang seorang ibu. Dan karena itulah, ia mulai menghargai perasaan cinta ini perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Jian Chen berjalan mendekat ke sisi ibunya, mengusap perutnya, dan berkata sambil tertawa malu-malu, "Anakmu lapar." Setelah berolahraga keras semalam, dia memang merasakan sedikit rasa lapar. Bei Yuntian dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepala Jian Chen dan tertawa. "Kalau begitu, sebentar lagi ibu akan membawamu ke ruang makan untuk makan." "Yah." Jian Chen mengangguk, raut wajahnya menunjukkan kepuasan. Dalam hatinya, ia diam-diam menikmati perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan ibunya kepadanya. Setelah terdiam sejenak, Jian Chen membuka mulutnya lagi. "Ibu." Bei Yuntian menatap Jian Chen dengan hangat dan berkata, "Siang jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja." Jian Chen ragu sejenak sebelum mengumpulkan pikirannya. Menatap ibunya lagi, dia berkata, "Ibu, bisakah ibu memberitahu anak ibu seperti apa dunia luar itu?" Mendengar ucapan Jian Chen, Bei Yuntian jelas terkejut dengan pertanyaannya. Sambil membuka mulutnya, dia bertanya, "Siang mungkinkah kau tertarik dengan dunia luar?" "Anakmu hanya penasaran," jawabnya. Bei Yuntian tertawa. "Siang dunia luar sangat luas dan juga sangat rumit. Masalah-masalah di dunia luar tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Jika kamu ingin mempelajarinya, sebaiknya kamu pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku tentang itu." Bahkan saat mengucapkan jawabannya, wajah Bei Yuntian tampak sedikit tak berdaya. "Tapi Siang kamu masih belum bisa membaca, bahkan jika kamu pergi ke perpustakaan, kamu tidak akan bisa membaca satu kata pun." "Ibu, kalau begitu kenapa kita tidak mendatangkan beberapa orang untuk mengajari saya membaca?" Suara Jian Chen terdengar sedikit tidak puas. Sambil terkekeh, Bei Yuntian berkata, "Siang kamu baru berusia 2 tahun. Ibumu belum pernah mendengar atau melihat anak berusia 2 tahun belajar membaca sebelumnya. Bahkan di seluruh benua Tianyuan, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara umum, anak paling awal mulai belajar membaca adalah ketika mereka berusia sekitar 4 hingga 5 tahun." Jian Chen langsung mengerti.
"Ibu, putra ibu ingin belajar membaca. Bisakah ibu mencarikan seseorang untuk mencoba mengajari saya?" Bei Yuntian terdiam, tetapi senyum bahagia tetap tersungging di wajahnya. "Siang belajar membaca adalah tugas yang melelahkan sekaligus sangat membosankan. Kamu harus mengerti bahwa ada banyak kata yang berbeda di benua ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat. Apakah kamu yakin ingin mulai belajar sekarang?" Jian Chen mengangguk sebagai konfirmasi. "Ya, benar." Mendengar jawaban Jian Chen, senyum Bei Yuntian semakin lebar. Sambil tertawa bahagia, dia berkata, "Jika ini permintaan Siang maka ibu akan sepenuhnya mendukungmu." Sambil menoleh, dia berseru, "Xiao Liu. Sebentar lagi, pergilah ke kota Lore dan pekerjakan guru paling bergengsi lalu bawa dia ke rumah besar, agar dia bisa mengajari Siang membaca." "Baik, Nyonya." Pelayan perempuan yang sedang menyisir rambut Bei Yuntian mengangguk dengan hormat. "Siang sudah cukup lama, ayo kita ke ruang makan sebelum kita berdua kelaparan." Hari itu berlalu dengan cepat, dan ketika hari kedua tiba, guru yang disewa Bei Yuntian datang ke rumah besar itu dan mulai mengajarinya membaca. Sejak saat itu, Jian Chen menghabiskan siang harinya dengan sungguh-sungguh belajar membaca. Karena ia masih memiliki ketahanan mental dan pengetahuan dari ingatannya di masa lalu, mempelajari bahasa tulis di dunia baru ini tidaklah terlalu sulit. Ditambah dengan guru yang mencurahkan segenap hati dan jiwanya dalam mengajarinya, serta kemampuan mengingatnya yang luar biasa, belajar membaca menjadi sangat cepat dan mudah baginya. Hanya dalam waktu 3 bulan, ia telah menguasai kata-kata paling dasar di benua itu. Kecepatan belajar Jian Chen membuat gurunya takjub. Segera setelah Bei Yuntian mengetahui bahwa Jian Chen telah mempelajari sebagian besar bahasa tulis dalam 3 bulan, dia tidak percaya. Pada akhirnya, dia menguji Jian Chen sebelum dia bisa menerima kenyataan itu. Jika seseorang ingin membaca dan menulis sebagian besar kata yang digunakan di benua itu sejauh yang telah dilakukan Jian Chen, maka seseorang perlu menghabiskan setidaknya 2 tahun. Jian Chen berhasil mencapai hal ini dalam 3 bulan sementara kebanyakan orang membutuhkan 2 tahun. Bahkan para jenius pun tidak dapat mengklaim telah mencapai prestasi ini. Prestasi ini dengan cepat sampai ke telinga ayah Jian Chen. Chang Yang Ba kemudian secara pribadi mengunjungi Jian Chen untuk membicarakan hal tersebut. "Siang kau telah banyak berjuang dalam waktu yang singkat, sekarang saatnya untuk beristirahat. Biarkan ayahmu memberimu hadiah. Karena kau telah susah payah belajar membaca dalam beberapa bulan terakhir ini, aku tidak tahu hadiah apa yang diinginkan Siang Wajah Chang Yang Ba tersenyum saat ia menatap Jian Chen sambil berbicara. Memiliki putra yang jenius seperti itu, ia sangat bangga pada dirinya sendiri dan secara otomatis lebih menyayangi Jian Chen daripada anak lainnya. Mendengar itu, mata Jian Chen berbinar dan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Ayah, maukah ayah mengizinkan putra ayah pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku di sana agar aku bisa mendapatkan pengalaman dan belajar lebih banyak lagi?" Mata Chang Yang Ba berbinar saat ia menatap Jian Chen dengan puas. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berkata, "Ini sama sekali bukan masalah, Siang Kau memiliki hati yang ingin memperbaiki diri, dan ayahmu bangga akan hal itu. Aku menyetujui permintaanmu, perpustakaan akan gratis untukmu kapanpun kau inginkan." "Terima kasih, ayah." Wajah Jian Chen memancarkan ekspresi bahagia. Bisa masuk ke perpustakaan adalah sebuah pencapaian yang benar-benar bisa dibanggakan Jian Chen. Lagi pula, dia mengerti bahwa perpustakaan bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang dengan bebas. Seseorang harus berusia 6 tahun atau lebih dan harus keturunan langsung dari klan Changyang untuk bisa masuk. Tentu saja, jika seseorang mendapat izin dari pemimpin klan, maka persyaratan tersebut bisa dikesampingkan. Tak lama kemudian, Changyang Ba mulai menyayangi Jian Chen sejenak sebelum meninggalkan kamarnya. Setelah kepergiannya, Jian Chen tak sanggup lagi duduk di kamarnya. Segera keluar dari kamarnya, ia menuju ke arah perpustakaan. Setelah tekun belajar membaca selama 3 bulan, semuanya bermuara pada momen ini, di mana ia bisa masuk ke perpustakaan dan mencari informasi tentang dunia luar. Meskipun tidak banyak detail tentang dunia luar dalam buku-buku itu, Jian Chen selalu bisa bertanya kepada ibunya. Namun, buku-buku itu jelas memiliki lebih banyak detail daripada ibunya, dan juga cukup komprehensif. Akibatnya, Jian Chen lebih mementingkan buku-buku tersebut. Lokasi perpustakaan itu sudah diketahui Jian Chen sejak lama. Letaknya di belakang halaman rumah keluarganya, di dalam sebuah pagoda besar. Ketika Jian Chen memasuki halaman belakang,
Ia langsung merasakan kehadiran banyak ahli yang bersembunyi di setiap arah dan menatapnya dengan tatapan tajam seperti ular berbisa. Dengan kepala tegak dan penuh percaya diri, Jian Chen berpura-pura tidak merasakan kehadiran para ahli dan berjalan lebih jauh ke dalam menara. Jika dia membiarkan orang lain tahu bahwa dia bisa merasakan orang-orang yang mengawasinya dari tempat tersembunyi, maka serangkaian pertanyaan yang merepotkan akan menyusul. Lagi pula, dia hanyalah anak berusia 2 tahun tanpa pengetahuan tentang seni bela diri. Rumah Changyang memiliki banyak keturunan langsung, tetapi tidak banyak orang yang menuju ke perpustakaan. Jadi satu-satunya orang yang dilihat Jian Chen adalah para penjaga yang melindungi area tersebut, dan hampir tidak ada anggota klan lainnya. Jian Chen dengan cepat mencapai pintu menara sebelum berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat papan yang sangat besar tergantung di atas pintu menara. Kata-kata pavilion buku tertulis dengan tulisan indah, dengan 2 penjaga berdiri di bawahnya. Ketika dia melihat kedua penjaga itu, dia dapat mengatakan bahwa penjaga-penjaga ini jelas tidak kekurangan kekuatan. Sambil menunggu gerbang terbuka, Jian Chen kemudian langsung masuk tanpa dihalangi oleh kedua penjaga. Mereka hampir seperti ukiran kayu yang berdiri tak bergerak di samping dengan punggung tegak. Bahkan ketika Jian Chen muncul, keduanya tidak menyapanya. Saat Jian Chen memasuki menara bagian dalam, sebuah koridor panjang dan sempit menyambut matanya. Di luar, hari masih siang, dan cahaya bersinar indah, menciptakan pemandangan yang tak tertandingi. Di dinding koridor, sebuah mutiara bulan yang terang tergantung dan memancarkan cahaya untuk menerangi lorong. Panjang koridor itu cukup panjang, sebelum akhirnya bercabang menjadi 2 jalur. Jian Chen memperkirakan bahwa kedua jalur tersebut mengikuti sisi berlawanan dari menara sebelum akhirnya bergabung kembali setelah beberapa jarak. Tuan keempat, pemimpin klan mengatakan bahwa Anda memiliki wewenang untuk mengakses sisi kiri menara. Sebuah suara tua terdengar. Perlahan-lahan, sesosok tinggi muncul dari balik bayangan. Jian Chen menoleh setelah mendengar itu. Meskipun cahaya di bagian menara ini redup, dia dapat dengan jelas melihat sosok di tengah bayangan. Itu adalah sosok tua dengan rambut putih dan keriput di sekujur tubuhnya. Mengenakan cangpao perak yang polos tanpa warna lain, meskipun begitu penampilannya relatif normal, tidak ada yang akan curiga bahwa dia bukan apa-apa selain seorang pria tua biasa. Seberapa lama pun Jian Chen menatap lelaki tua itu, ia hanya melihat hal-hal biasa saja. Meskipun demikian, ia tetap tidak berani meremehkan lelaki tua itu. Naluri batinnya mengatakan bahwa sosok tua ini adalah seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Orang terkuat yang pernah dilihatnya sejak ia memasuki dunia ini adalah ayahnya, Changyang Ba, tetapi mustahil untuk membandingkan kekuatan ayahnya dengan apa yang Jian Chen rasakan dari lelaki tua ini. Bab 6. Ujian Sang Santo. Meskipun Jian Chen dapat melihat kekuatan sejati lelaki tua itu di balik penampilannya yang lemah, ia tetap tak bergerak dan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dengan anggukan diam sebagai tanda terima kasih, ia melangkah melewati lelaki tua itu dan melanjutkan perjalanan menyusuri koridor sebelah kiri. Sesampainya di ujung koridor, mata Jian Chen mulai bersinar terang saat ia memasuki sebuah ruangan besar. Cahaya di ruangan ini sangat terang, bahkan bisa dibandingkan dengan cahaya di luar. Banyak rak buku yang rapi dan teratur berisi ribuan buku berjajar di sepanjang dinding perpustakaan. Jian Chen perlahan memiringkan kepalanya untuk melihat ke langit-langit. Dia tahu bahwa alasan mengapa cahaya begitu terang adalah karena langit-langit itu. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa langit-langit itu, tetapi anehnya langit-langit itu memancarkan cahaya yang kuat. Meskipun cahayanya agak intens, itu tidak sampai membuat mata silau. Meskipun langit-langit itu telah menarik minatnya, dia tidak mau membuang waktu untuk mencoba memahaminya. Berjalan ke rak buku, dia akhirnya mengambil sebuah buku dan mulai membolak-balik halamannya. Buku itu memiliki uraian yang cukup jelas, meskipun tidak setebal buku-buku lainnya. Jian Chen membutuhkan waktu 3 jam untuk membaca seluruh buku itu. Karena itu, ia akhirnya memperoleh beberapa wawasan mengenai dunia yang aneh ini. Benua ini disebut benua Tianyuan dan cukup besar. Terdapat banyak negara dengan berbagai ukuran dan lebih banyak lagi kota dengan berbagai ukuran. Kota-kota terbesar dikenal sebagai ibu kota dan masing-masing membentang bermil-mil jauhnya, dan setiap ibu kota diperintah oleh seorang penguasa kota. Setiap penguasa juga bertanggung jawab atas beberapa juta hingga 10 juta tentara penjaga. Namun, di seluruh benua Tianyuan,
hanya ada 7 ibu kota, sementara 3 dari 7 ibu kota tersebut dikendalikan oleh satu kekaisaran yang kuat. Di antara kekaisaran terkuat adalah Kekaisaran Karl dan Kekaisaran Felicity yang masing-masing mengendalikan 2 ibu kota. Kekaisaran Sucilah yang mengendalikan 3 ibu kota pertama. Di bawah ibu kota terdapat kota-kota raja, tetapi kota-kota raja jauh lebih kecil daripada ibu kota. Hampir setiap kerajaan memiliki setidaknya satu kota raja, dan setiap kota raja memiliki 1 juta prajurit penjaga. Di bawah kota-kota raja, terdapat kota-kota kelas 1 yang memiliki 800.000 prajurit penjaga. Kota-kota kelas 2 masing-masing memiliki 400.000 prajurit penjaga. Di bawah kota-kota kelas 2 terdapat berbagai desa yang semuanya memiliki prajurit penjaga sendiri, tetapi jumlahnya tidak akan mencapai lebih dari 50.000. Bahkan kekuatan dan jumlah mereka sangat bervariasi. Benua Tianyuan dihuni oleh orang-orang yang semuanya mempraktikkan sesuatu yang disebut kekuatan suci. Ketika kekuatan suci mereka mencapai tingkat ke-10, maka berdasarkan ideologi ahli tersebut, kekuatan suci akan memadat menjadi senjata suci. Ada lebih dari 1000 bentuk dan masing-masing sepenuhnya bergantung pada ideologi ahli tersebut. Sebagai hasil dari terbentuknya senjata suci dari kekuatan suci, begitu terbentuk, ia akan membentuk ikatan khusus dengan ahlinya. Beberapa orang dengan bakat luar biasa akan menerima senjata suci dengan atribut khusus. Atribut-atribut ini diklasifikasikan sebagai bumi, angin, air, api, cahaya, dan kegelapan. Di antara elemen-elemen ini, cahaya dan kegelapan jarang terlihat, tetapi tetap sangat kuat. Elemen cahaya sangat kuat dalam aspek penyembuhan, dan mereka yang memiliki senjata suci berelemen cahaya diberi gelar dewa di benua Tianyuan. Mereka diberi gelar ini karena di medan perang, mereka dapat dengan mudah memulihkan kerusakan yang diderita. Di medan perang, jika mereka tidak terbunuh dalam satu serangan, maka mereka hampir tidak mungkin dikalahkan. Mereka yang memiliki elemen gelap memiliki sifat korosif. Tidak hanya elemen ini merepotkan, tetapi mereka yang memiliki atribut gelap juga banyak dicari. Di malam hari, mereka dapat datang dan pergi sesuka hati, sehingga mereka mendapatkan gelar penguasa malam, karena malam berada di bawah kendali mereka. Keempat elemen lainnya masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Besarnya kekuatan yang mereka miliki bergantung pada kekuatan dan penilaian masing-masing individu. Tentu saja, di benua Tianyuan, mereka yang memiliki senjata suci dengan atribut adalah 1:10 dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki atribut. Di medan perang, mereka yang memiliki atribut seringkali lebih sulit untuk dilawan daripada mereka yang tidak memilikinya. Senjata suci adalah senjata terkuat. Dalam perang, senjata suci dapat dipanggil sesuka hati dan memberikan bantuan kepada tuannya untuk membantu mengatasi keterbatasan mereka. Pada saat yang sama, kehidupan senjata suci dan tuannya saling terkait. Cedera apapun yang diderita senjata suci akan tercermin kembali pada tuannya. Selain itu, jika senjata suci rusak, maka tuannya juga akan menerima luka fatal. Jika situasinya gawat, bahkan luka pun dapat menyebabkan kematian. Namun, senjata suci sangat sulit dihancurkan. Selama senjata suci lebih kuat daripada kekuatan lawan, maka senjata itu tidak akan terluka sedikit pun. Setelah senjata suci terbentuk, maka cara kultivasi baru ini akan menyerap ki dari dunia untuk menjadi lebih kuat. Metode ini juga akan meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah senjata suci terbentuk, maka ahlinya akan disebut sebagai santo. Di benua Tianyuan, para santo diklasifikasikan menjadi 9 tingkatan berbeda. Santo, Santo Agung, Guru Santo Agung, Guru Santo Bumi, Guru Santo Langit, Penguasa Santo, Raja Santo, dan Kaisar Santo. Di dalam setiap tingkatan tersebut, mereka selanjutnya dipisahkan menjadi 3 tingkatan: bawah, menengah, dan atas. Di dalam benua Tianyuan, terdapat rangkaian pegunungan yang membentang di seluruh benua yang disebut rangkaian pegunungan hewan ajaib. Rangkaian pegunungan ini dipenuhi dengan hewan-hewan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Semakin jauh Anda masuk, semakin kuat hewan-hewan tersebut. Makhluk-makhluk ajaib ini juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Makhluk kelas 1 setara dengan seorang saint, sedangkan makhluk kelas 2 setara dengan seorang great saint. Selanjutnya, makhluk kelas 8 setara dengan seorang saint king dan akhirnya, makhluk kelas 9 setara dengan seorang saint emperor.
Pada saat yang sama, benua Tianyuan memiliki profesi yang sangat menonjol yang disebut tentara bayaran. Menurut buku ini, benua Tianyuan memiliki banyak tentara bayaran. Tentara bayaran ini akan menyelesaikan berbagai tugas untuk mendapatkan uang. Meskipun banyak tentara bayaran akan memasuki pegunungan hewan ajaib untuk berburu monster dan menjual inti monster untuk mendapatkan uang. Meskipun bahayanya besar, imbalannya juga sangat besar karena inti monster sangat berharga di benua itu. Semakin tinggi tingkatan inti monster, semakin tinggi harganya. Ada beberapa inti monster peringkat tinggi yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Inti monster adalah salah satu barang yang paling diinginkan di benua itu. Di dalam inti monster, terdapat sejumlah besar energi murni yang dapat diserap oleh manusia untuk meningkatkan kecepatan latihan. Menyerap energi dari inti monster pada akhirnya lebih cepat daripada mencoba menyerap esensi dunia ke dalam tubuh seseorang. Namun, menggunakan inti monster untuk meningkatkan kecepatan kultivasi bukanlah metode yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum tanpa memiliki banyak uang. Selain beberapa hal aneh, Jian Chen akhirnya mulai memahami banyak hal tentang dunia ini. Dunia ini sangat kejam dan perang terjadi di mana-mana. Orang-orang di dunia ini lebih berbahaya dibandingkan dengan dunianya yang lama. Jika seseorang tidak cukup kuat, maka mereka akan kesulitan untuk bertahan hidup. Sebagian besar orang di benua itu juga adalah praktisi, meskipun praktisi rata-rata memiliki kekuatan rata-rata. Orang biasa tidak akan mampu mengolah kekuatan suci mereka hingga tingkat 10 dan mampu memadatkannya menjadi senjata suci. Jika orang-orang ini tidak memiliki pelatihan dan dukungan yang tepat, maka mereka akan tetap berada di tingkat terendah seperti petani di pegunungan. Setelah menyelesaikan buku-buku itu, Jian Chen akhirnya memahami dunia baru dengan lebih baik. Senjata suci, elemen dan atribut, binatang ajaib, inti monster, dan tentara bayaran, semuanya merupakan pengalaman baru bagi Jian Chen yang membuat hatinya berdebar kencang. Dia sangat menantikan dunia baru dan sangat ingin segera meninggalkan kediaman Changyang. Mampu merasakan dunia luar akan menjadi perubahan suasana yang menyegarkan. Namun, Jian Chen tahu bahwa dia tidak akan mampu mewujudkan keinginannya di tahun-tahun mendatang. Orang tuanya tidak akan pernah mengizinkan anak berusia 3 tahun meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke dunia luar. Bahkan jika dia bisa meninggalkan rumah, dia tidak akan memiliki cara untuk membela diri. Setelah sekian lama, Jian Chen memutuskan untuk lebih giat berlatih. Selain makan sehari-hari, setiap harinya dihabiskan untuk berlatih sendirian di kamarnya. Ia masih belum menyelesaikan dasar-dasar tahap kultivasi hukum pedang azulet, sehingga esensi dunia yang telah diserapnya didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya, memasuki setiap sel dan memperkuat tubuhnya. Hanya ketika tubuhnya tidak lagi dapat diperkuat oleh esensi dunia, Jian Chen akan mampu menembus ke tahap kedua, di mana ia akan memulai pelatihan formal Qi sejatinya. Saat ini, Jian Chen masih memiliki fisik yang jauh melampaui orang normal, namun beberapa bagian tubuhnya tempat Qi sebelumnya berkumpul di dunia masa lalunya masih kosong. Di dunia sebelumnya, Jian Chen berhasil menyelesaikan tahap kultivasi dalam waktu 1 tahun. Karena esensi dunia ini setidaknya 2 kali lebih kuat, meskipun membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk mencapai terobosan, tubuhnya semakin kuat, memberikan potensi pada tubuhnya saat ini untuk menjadi lebih kuat daripada tubuhnya sebelumnya. Meskipun Jian Chen biasanya menghabiskan sepanjang hari bersembunyi di kamarnya untuk berlatih, kedua orang tuanya tidak pernah menunjukkan kebingungan atau kekhawatiran apapun. Alasannya adalah karena di rumah besar Changyang, orang tua biasanya akan mengajari anak-anak metode pernapasan dan membiarkan mereka berlatih selama setahun. Pada tahun ketiga, anak-anak ini akan mengikuti ujian untuk melihat seberapa kuat kekuatan suci mereka dan mengevaluasi potensi serta bakat mereka. Ketika Jian Chen berusia 2 tahun, Bei Yuntian telah mengajarinya metode pernapasan yang sama seperti yang dipelajari anak-anak lain. Namun, Jian Chen mengabaikan latihan pernapasan ini, karena Jian Chen merasa bahwa pelatihan semacam ini seperti memberi orang dewasa mainan anak-anak untuk dimainkan. Akibatnya, Jian Chen mengunci diri di kamarnya. Orang-orang yang lewat hanya mengira Jian Chen sedang berlatih teknik pernapasan dan tidak memperhatikannya. Keesokan paginya, Jian Chen akhirnya menyelesaikan latihan kultivasi semalam. Hari ini adalah hari istimewa baginya, karena ini adalah ulang tahunnya yang ketiga. Pada saat yang sama,
Hari ini juga akan menjadi hari di mana ia akan menjalani ujian yang sama seperti anak berusia 3 tahun lainnya di benua Tianyuan, ujian Sang Suci. Setelah menemani ibunya, Bei Yuntian, ke ruang makan, Jian Chen kemudian dibawa ke aula utama resmi klan Changyang. Rumah besar Changyang meliputi area yang luas, dan dibandingkan dengan area yang biasa Jian Chen tempati, ia hanya pernah menjelajahi sebagian kecil dari lahan tersebut. Berjalan di sepanjang jalan, Jian Chen memandang rumah besar itu tanpa berhenti. Dalam 3 tahun pertamanya, Jian Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamarnya sendiri dan berlatih kultivasi. Sangat jarang ia berjalan-jalan di sekitar rumah besar itu. Di dalam rumah besar Changyang, sekelompok besar petugas patroli berseragam berjalan-jalan di sekitar area tersebut. Banyak mata tajam menatap ke sekeliling dari tempat-tempat tersembunyi, dan meskipun siang hari, mereka tetap tidak menunjukkan sedikit pun rasa santai. Saat Jian Chen berjalan melewati serangkaian lapangan latihan, sebuah teriakan muda namun lembut menarik perhatiannya dari dalam. Sekilas pandang ke dalam akan menunjukkan sekelompok kecil anak berusia 10 tahun sedang diajari beberapa latihan bela diri oleh seorang pria parubaya. Jian Chen memahami dalam hatinya bahwa anak-anak ini adalah murid yang lahir langsung dari garis keturunan keluarga. Klan Changyang memiliki sekitar 1.000 anggota klan. Meskipun setengah dari mereka adalah penjaga dan pelayan, setengah lainnya adalah anggota yang lahir dari dalam garis keturunan klan. Melewati lapangan latihan, Bei Yuntian menuntun putranya ke tengah lorong yang tampak resmi. Disinilah Jian Chen akan menjalani ujian suci.